Sikat, obrolan psikologi, santai tapi tetap serius. Selamat datang kembali di Sikat Podcast, podcast yang kalau kamu dengar sekarang sambil scrolling lalu pakai pay letter, mungkin kamu bisa nyelamatin nyawa kurir dari cekikan berikutnya. Hari ini kita mau bahas fenomena luar biasa ya. Luar biasa berarti keluar lebih biasa. Salah ya? Di luar biasa aja. Sesuatu yang luar biasa padahal sebenarnya ya ini benar-benar luar biasa, kelam ya. Tentang kurir-kurir tidak berdosa yang jadi korban gengsi kaum rebahan yang tampak kaya. Tampak kaya berarti para miskin yang modalnya dari utang tapi beli barang terus. Dan bersama saya hari ini tentu saja partner yang seperti biasa penuh empati, baik hati. Psikolog kita Ibu Pauline, silakan. Oke, terima kasih Pak Ber. Wah, udah awal-awal udah disanjung ya, dan tidak sombong jangan lupa ya, sama pintar menabung. Pakai pay letter nggak nih Bu? Iya, pakai pay letter. Pernah cekek-cekek nggak? Aduh, enggak lah. Enggak, tidak sampai ke sana. Iya. Ke sana belum kepikir ya. Belum kepikir ya. Cuma yang memprihatinkan ya, sangat-sangat memprihatinkan kenapa ini bisa terjadi. Ya. Oke Pak Ber, apa yang harus kita bahas nih? Jujur ya Bu, mau tanya. Saya ini penasaran sama dunia manusia yang makin hari makin luar biasa ini. Apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam kepalanya orang yang sampai bisa bilang, wah HP-nya KW nih, cekek kurirnya. Itu bukan emosi pendek lagi, bukan sumbu pendek lagi. Itu udah kusut kali isi dalam kepala. Itu kenapa ya? Iya, mungkin karena banyak faktor yang mempengaruhi ya Pak Ber ya. Jadi ada misalnya faktor emosi. Jadi di situ mungkin dia pernah karena tidak sesuai atau yang diinginkan itu tidak pas segala macam ya. Pertama, kalau orang merasa seperti itu biasanya awalnya adalah kecewa ya pasti ya. Secara normal itu akan ada ya perasaan-perasaan yang muncul, kecewa lalu marah atau apapun itu. Lalu faktor yang lain juga karena faktor sosial bisa jadi karena mungkin orang-orang di sekitarnya juga biasa melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan fisik, bisa jadi gitu di lingkungannya. Bagaimana kita melihat? Nah kalau melihat ya lingkungannya, daerahnya, barangkali memang di sekitar itu orang itu sudah terbiasa dengan melakukan kekerasan fisik kalau mereka tidak suka, mereka tidak setuju, mereka tidak puas, apapun itu. Kemudian juga ada faktor lain yang biasanya juga muncul, yaitu faktor psikologis, di mana mereka tidak bisa mengontrol diri mereka sendiri. Mengontrol secara emosi, mengontrol secara pengendalian, mengontrol pikiran juga mungkin. Ya. Lalu juga kemungkinan ada traumatis di masa lalu. Jadi mungkin pernah mengalami hal-hal yang sedemikian, yang sama, ya, mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai, lalu akhirnya tanpa sadar muncullah, ya, recall peristiwa-peristiwa tersebut, lalu dia melakukan kekerasan fisik, gitu. Ini dorongannya berarti sadar atau bawah sadar nih Bu kira-kira? Sadar sih. Sadar ya? Iya. Kalau dia sadar itu. Berarti bukan dorongan bawah sadar untuk cekek gitu ya. Kita berarti nggak bisa bilang trauma kalau dia dorongannya sadar. Dia sadar nih cekeknya. Ya, mencekeknya dia sadar, tapi dia tidak bisa mengendalikan. Yaitu tadi banyak faktor ya. Di antaranya ada kontrol diri, kemudian mungkin trauma juga. Ya banyak hal sih yang bisa kita masukkan dalam sebagai variabel itu. Termasuk juga di lingkungan tadi seperti apa ya. Kalau lingkungannya juga terbiasa dengan main kekerasan fisik ya itu. Pengaruh lingkungan berarti ya. Dia dibesarkan dengan kekerasan kemungkinan ya. Betul, pengaruh pendidikan juga ada gitu ya. Mungkin di dalam keluarga atau di sekolah atau dimanapun ya kurang ada kontrol diri. Semuanya berkaitan ya sepertinya Pak Ber ya. Untuk mengurangi dampak-dampak yang terjadi di kepala orang-orang yang seperti ini nih Bu. Kira-kira kalau udah kayak begini kan udah keterlaluan ya. Iya. Kalau kita mikir ya sadar secara logika gitu ya. HP-nya nggak cocok, masa kurirnya yang dicekek nih. Ya. Yang jual lah yang dicekek. Mahal kali ya beli tiket cari yang jual. Atau memang hanya pelampiasan aja, kebetulan kepicu ya seperti yang tadi Bu Pauline bilang dan terbiasa dengan kekerasan. Kalau terbiasa dengan kekerasan berarti dididiknya pakai kekerasan nih.
Salahnya siapa lagi nih? Balik kembali. Pak Sutradara seneng sekali nih kalau udah salahin orang tua nih. Jangan-jangan ya. Hati-hati ya, ajarin anak dengan kekerasan, salah dikit tempeleng, salah dikit pukul ya. Besok anaknya jadi kayak gini nih. Gak salah anaknya belajar dari lingkungan yang seperti itu. Oleh karena itu penting sekali membesarkan anak-anak di lingkungan yang sehat. Karena kalau enggak ya jadinya begini, cukup ngeri juga. Iya. Dan tadi seperti Ibu Pauline bilang, banyak faktor yang mempengaruhi. Ya kan, kalau cuma karena salah HP-nya aja nih, nggak mungkin. Pasti ada banyak yang menumpuk, ketemu tempat pelampiasan. Iya. Mungkin kebetulan kurirnya nggak terlalu besar badannya kali ya. Iya. Cekek. Berarti sahabat-sahabat kurir di luar sana besarkan badan kalian biar aman. Biar nggak berani. Iya. Oke, kita kembali nih. Tadi kita lihat dari sudut pandang yang mungkin terjadi di dalam kepala mereka ya. Saya baca cerita yang dikasih sama sutradara saya nih. Tumben-tumben sutradara mulai angkat topik serius lagi, nggak cabul ya kali ini. Sukaan sutradara nih. Nggak ya, kita kembali nih. Kan kita sekarang hidup di zaman ya Bu ya. Dimana kata aku harus tampil keren lebih penting daripada aku harus makan hari ini. Seberapa parah sih Bu kondisi psikologi manusia zaman sekarang untuk sebuah pandangan keren gitu. Ya. Apakah pengaruh budaya flexing ini udah ke kesehatan mental sudah hancur atau karena memang tokoh-tokoh di luar sana yang mereka puji-puji itu yang sukanya flexing itu yang merusak masyarakat kita? Ya. Kan ini yang flexing banyak nih, mulai dari public figure, tokoh-tokoh pemerintahan flexing tampilnya bukan yang baik tapi tampilnya yang mewah. Masyarakat rusak mentalnya karena seperti itu. Ini gimana nih Bu? Betul. Saya pikir yang kedua ya, karena pengaruh yang kedua jadi pengaruh flexing, pengaruh apapun itu yang viral-viral semuanya membuat orang tertarik ya. Dengan apalagi dengan barangnya bagus, murah. Nah, akhirnya gimana yang caranya untuk menaikkan gengsi ya. Ini Bu, belakangan Bu, mereka yang miskin itu ya lebih suka pakai barang palsu, ngakunya asli. Ini gimana nih? Ya yang penting tampil kan, waktu dilihat orang, wah ini ada merek tertentu, walaupun ya KW-KW lah banyak seperti itu. Tapi kan di situ kan ada rasa harga dirinya naik, ya, martabatnya naik. Wah udah bisa beli ini nih, beli itu nih, gitu. Tuh. Kejujuran diri masuk nggak nih Bu? Enggak. Kan sudah nggak jujur ya semuanya, walaupun mau palsu, mau harga murah, mau apa, dibilang apapun ya dia mungkin mendingan apa adanya ya, ya mendingan. Tapi kalau mendang-mending itu repot Bu. Saya ambil sedikit nih cuplikan kata-kata Bapak KDM nih. Ya kalau udah miskin ya sudah ngaku aja, nggak perlu nunjukin kaya, nanti nggak bisa jadi kaya. Masuk nggak sih benernya? Ya sekarang itu untuk orang jujur, untuk orang mau terima apa adanya memang tidak mudah. Karena begitu banyak di luar sana pengaruh-pengaruh ya, yang negatif atau apapun itu, sebetulnya mungkin baik ya menjaga penampilan, mungkin ya supaya orang juga lebih menghormati mungkin gitu ya. Cuman kadang-kadang saya lihatnya juga kebablasan jadinya ya. Karena sudah tahu kondisinya, kemampuannya seberapa, tapi tetap nekat. Ya, tetap nekat beli ini itu, bahkan berhutang pun mereka lakukan untuk bisa memperoleh barang-barang tersebut. Yang penting kan keren dulu. Ya, itu dah. Yang penting keren. Ini udah parah nggak nih kondisi mental kita? Kalau Ya, sampai kayak begini. sangat parah. Ya, menurut saya sangat parah karena efeknya itu bukan hanya barang saja ya. Ternyata korbannya juga banyak. Ya, ojol-ojol tersebut yang tidak berdosa, tidak tahu apa-apa, dia hanya mengantarkan, dipikirnya juga mungkin suatu pekerjaan yang aman ya, karena ini tidak berhubungan dengan manusia, tidak mengantarkan penumpang dan sebagainya, tetapi mengantarkan barang, tetapi ternyata kok ya masih ada masalah seperti ini. Ya Gitu, ini sudah di tahap kritis juga ya. Iya. Kan belakangan booming tuh, barang kalau orang searching cari aslinya mahal, langsung cari KW-nya. Kenapa nggak cari model lain yang juga bahan bagus gitu ya? KW yang penting bentuknya mirip gitu. Laku banget kayaknya di tempat kita nih. Iya. Salahnya siapa nih Bu? Salahnya pembeli. Ya, bentar. Sebelum kita lebih jauh nih. Saya mau tanya dulu nih. Sebagai
Kan di dunia saya nggak ada tuh barang KW asli nggak pakai baju. Pakai sih. Gratisan. Saya noleh ke sutradara saya pertama nih. Pernah beli barang KW nggak Pak? Pernah beli barang KW, pernah. Kenapa? Dibeli Salahnya orang tua lagi nih. Dibeliin orang tua ya. orang tua saya kan nggak ngerti Pak. Oke kan itu karena tidak mengerti. Pernah nggak keinginan sendiri nih? Nggak bisa beli asli, harus beli KW aja. Enggak, beli barang lokal. Beli barang lokal ya. Nah ini cinta produk dalam negeri nih. Patut dicontoh. Kasih tepuk tangan nih sutradara kita. Daripada Bagus. pakai yang KW, pakailah produk kita sendiri. Kualitas kita punya produk sekarang nggak kalah kok. Ya kan daripada kita nembak merek segala. Berlanjut nih ke Ibu Pauline nih. Iya, Pernah beli barang KW nggak Bu? pernah. Kenapa? Saya sebetulnya tidak melihat mereknya, saya melihat fungsinya. Nah itu setelah nyampe itu ternyata barang KW ataupun itu saya sih nggak peduli sebetulnya. Tidak peduli barangnya KW atau tidak, tapi saya banyakkan melihat fungsinya. Oke, nah Oke. ini nih. Berarti fungsional. Ingat beli barang bukan keinginan tapi kebutuhan dan fungsi. Ya. Saya pribadi sih pilih barang second dan KW ya. Lebih murah. Sama dong. Sama dong. Secondnya KW lebih murah lagi daripada KW. Second dan KW. Iya. Iya, masuk akal. Oke. Jadi searching itu gampang. Cari barang X, KW, second. Wah, murah. Betul. Kan fungsinya. Iya, betul. Oke kita kembali itu nggak fungsi ya, biasanya kualitasnya memang buruk banget tapi kalau mau tampil juga nggak bisa tampil karena udah jelas KW dan bekas itu biasanya berantakan. Yang penting murah lah ya. Oke kita kembali nih. Kenapa ya Bu? Ini kan kurir jelas-jelas cuma nganter barang. Iya. Para kurir yang mulia ini lagi nganterin barang, tapi kenapa malah jadi samsak emosi orang? Apa karena mereka para pembeli itu ya, yang mungkin aja bayarnya pakai pinjol itu ya, kok pinjol? Pindar sekarang, pinjaman daring sudah dihapus sama OJK, nggak boleh. Berubah jadi daring tapi ya sama aja kejam. Apakah karena para kurir ini dianggap lebih rendah, direndahkan, akhirnya dipukulin gitu? Karena jelas-jelas sebenarnya kan sama-sama manusianya. Iya. Dan itu bukan kesalahan dia, tapi kenapa dia yang jadi sasaran? Apakah Iya. cara kita menghargai manusia sudah benar-benar turun? Katanya kan kita orang timur, di mana sopan. Kenapa kebablasan kayak begini? Ya, ya itulah makanya karena orang sudah apa ya? Pertamanya dia karena mendapatkan barang yang tidak sesuai, tentunya dia kecewa, lalu marah. Nah, kemarahan itu yang dilampiaskan satu-satunya yang ada di situ adalah kurirnya. Ya tentu bukan orang lain karena dia yang mengantarkan barang tersebut. Mau tidak mau sehingga akal sehatnya sudah tidak berfungsi lagi. Mau bukan dia yang salah dan sebagainya ya dia kemarahannya yang penting terlampiaskan. Nah itu yang gak ada kontrol. Tidak ada kontrol yang mungkin juga kurang pendidikan karena faktor emosi, kecewa, marah lalu juga yang saya lihat sih lebih banyak juga karena banyak dukungan orang di situ yang mungkin melakukan hal yang sama, ya. Kalau secara pendidikan dia kurang untuk bisa mengontrol diri dan didukung lingkungannya juga sering melakukan kekerasan fisik, nah sudah. Ini kan sering nih, profesi layanan lain juga banyak jadi korban. Kasir diomelin, driver dicaci, semuanya kena. Ya, Ya kan? betul. Apakah karena merasa konsumen lebih tinggi? Padahal kan kadang nggak paham ya. Ya kecuali mungkin lalai ya. Tapi kalau nggak lalai, ya kan apakah boleh dicaci maki, habis itu boleh digebugin gitu kalau mungkin kasirnya salah, padahal mungkin yang ambil barang salah dan itu di luar jobnya dia. Apakah pelanggan itu boleh caci maki dan boleh pukul-pukul gitu ya? Tidak boleh. Sama Ataukah sekali memang tidak mungkin boleh. ya? Kan udah ada tuh konsep pembeli adalah raja. Peribahasa ini nih yang bikin masalah nih kayaknya. Ya. Hapus aja kali ya. Betul. Ya. Yang bikin peribahasanya siapa nih? Merusak masyarakat kita nih peribahasa nih. Nah itu yang satu kalimat yang membuat orang juga merasa harus dilayani dengan baik ya. Dengan baik itu ya sopan, ya sesuai barangnya dan sebagainya. Kalau tidak sesuai kebutuhan dan tidak dilayani dengan sopan atau apapun langsung keluar. Hal spontan seperti itu. Secara psikologinya nih. Secara psikologis. Kalau kita balik nih Bu. Pelanggan datang nggak sopan. Ya kan? Ya. Yang melayani sopan.
Oke. Balas lagi nggak sopan, dibalas balik, salah nggak? Sama-sama nggak sopannya. Eh, menurut saya kembali ke pribadi orang ya. Lebih baik tetap kita sopan, lakukan kesopanan. Ya. Respon apapun yang orang terima bukan tidak sebaiknya dia membalas seperti itu. Kalau ditampar sopan, tampar lagi gitu kali Bu. Nah, kalau ditampar jangan tampar lagi karena pasti tinggal laporin aja. Kan terbukti sering kali pelanggan bikin masalah, kasir jadi korban, security jadi korban, akhirnya kena juga, lapor juga nggak bisa kadang. Berlarut kasus-kasus seperti ini karena dirasa hanya laporan kecil gitu, nggak diperpanjang kalau nggak diviralin. Ya. Apakah ini akhirnya membuat mereka yang bergerak di layanan jasa, ya kan, akhirnya mulai kecewa dengan perlindungan mereka yang rendah sekali. Secara psikologi manusia pasti ada perlawanan lah secara mental. Ya. Tapi mereka berusaha sabar loh. Kurir-kurir tadi jelas itu, palam hati pasti marah, jengkel karena mereka menunaikan tugas dengan baik, nggak ada Betul. salah. Betul. Tapi dipukulin oleh sesuatu hal yang sebenarnya bukan bagian dari tugas dia memastikan barang itu asli atau palsu. Ya. Ya kan? Apa boleh nanti kurir sebelum kirim barang buka dulu ya, bongkar barangnya, cek dulu oke asli baru saya kirim daripada dipukulin. Ntar kena lagi kurirnya. Membongkar barang penjual atau pelanggan tanpa izin dari penjual dan pembeli, salah juga. Ya. Nah, ini yang saya nggak tahu caranya ya, karena sebetulnya semua itu ada di pihak penjual ya. Haknya penjual dan dia punya aturan apapun itu, mungkin tidak ada yang cross check lagi atau gimana, langsung dikirim gitu ya. Akhirnya yang menjadi korban adalah para kurir ini. Tuh. Kan kasihan jadi ya untuk teman-teman yang bergerak di layanan jasa, kalau hal-hal aneh seperti itu terjadi, kalian harus siap-siap nih. Siap-siap apa? Perlindungan. Dari di tempat kerja minta perlindungan dari atasannya mungkin, atau ada aturan hukum yang jelas yang melindungi kalian. Karena kan ada batas-batas tertentu. Boleh dimarahi tapi dengan batas tertentu kalau kalian memang bikin kelalaian. Dimarahinya pun juga bukan dipukulin ya, apalagi dimaki-maki, dipukulin tuh udah nggak bener lah jelas. Betul. Dan banyak yang masih terjadi ya. Dan untuk para pelaku usaha ya, pemilik usaha ya, ingat ya. Mereka itu staf kalian ya, bukan tempat samsak kalian juga. Buat para pelanggan juga sama, mereka bekerja. Melayani banyak orang, menunaikan tugasnya, bukan buat dimarah-marahin. Ya kan? Pelayan restoran fungsinya apa sih? Mengantarkan makanan, bukan buat dimarahin. Kadang yang bikin pesanan tidak tepat bukan yang menghantar, tapi yang di belakang sono. Kalau komplainlah dengan sopan. Percumalah kalian wajib belajar. Berapa tahun dulu, zaman dulu? Udah baru ya, 9 tahun, 12 tahun. Mental nggak berkembang, intelijensi nggak naik-naik. Plus 62 ini. Aduh, oke kita lanjut. Ya. Kalau disuruh milih ya, malu karena nggak bisa gaya atau terjerat utang. Banyak orang pilih utang daripada nggak bisa tampil keren. Logika di mana nih Bu kira-kira? Nggak ada logika. Yang salah siapa? Yang ngasih utang atau yang ngambil utang? Ya kalau yang ngasih utang kan dia sebetulnya nggak mau tahu ya uangnya mau dipakai apa segala macam. Yang penting pada saat membayar masuk ya sesuai dengan yang disepakati. Nah pengguna hutang ini yang sebetulnya harus bertanggung jawab ya. Kalau dia hutang hanya untuk mempercantik diri, membuat penampilan lebih baik dan sebagainya ya. Dia harus bertanggung jawab bagaimanapun mengembalikan uang. Kalau yang dihutangi kan nggak ada masalah. Jadi lebih kepada yang peminjam ya, kali. Lebih kepada peminjam. Kalau tidak digunakan sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, mayoritas dan sebagainya itu ya salahnya sendiri, gitu. Ini kenapa nih Bu ya belakangan ya banyak sekali manusia yang lebih milih keinginan daripada kebutuhan. Gengsi lagi. Ya. Pingin dilihat orang. Ini salah didikan sejak kecil atau gimana ya? Kan makin parah nih belakangan. Ya. Pengaruh medsos juga kayaknya. Ya. Karena trendsetter atau melihat orang-orang di luar sana dengan baju, tas dan segala macam HP atau apapun itu ya membuat orang menjadi tidak terkendali dalam memiliki
keinginan-keinginan, ya. Kalau kita ingat-ingat ya, zaman dulu kayak gini juga nggak sih Bu? Atau baru belakangan booming hal-hal seperti ini? Nggak bisa kontrol diri. Kalau di generasi saya, kayaknya Kayak udah tua sekali di generasi lo salah. Saya belum lahir. ya karena tidak begitu banyak barang ya. Mungkin pasta gigi, sabun, ya tidak ada HP, tas juga merek-merek tertentu hanya 1-2 atau bahkan mungkin tidak sampai 10 merek zaman dulu, sehingga ya orang pun masih pilih-pilih ya, masih bisa memanage gimana caranya kalau memang punya keinginan untuk membeli. Tapi kalau tidak ya biasa saja gitu. Nah, cuman zaman sekarang orang ya karena taktik pasar juga kali ya, supaya bisa laku. Nah, pakailah merek-merek terkenal itu dibikin ya, dibikin sesuatu yang bagus, yang mirip ya dengan Aslinya, harga ya yang lebih harga murah. yang lebih murah, sehingga keinginan orang bisa terpenuhi dan dia juga mendapatkan keuntungan gitu kan. Nah, disitulah mulai namanya juga orang punya otak yang luar biasa ya, kreatif ya. Ya disitulah Penjual makin pintar, penjual makin pintar, ya. pembeli makin bodoh. Pembeli bisa dibodohin. Zaman dulu nih Bu, zaman dulu kita ngomongin zaman dulu nih. Oh, zaman dulu. Gengsinya orang sama zaman sekarang tinggi mana sih Bu? Harus tampil gengsian atau memang manusia udah sejak lahir itu di 62 nih kayak gitu? Gengsi nomor 1. Gengsi nomor 1 ya mungkin karena pola asuh ya. Pola asuh. Gengsi makin tinggi, otak makin bodoh. Tapi itu kan karena kekerabatan, karena budaya, karena apa gitu. Budaya ya. gengsi. Budaya gengsi. Ya bisa jadi masuk loh, karena kan kita nggak tahu. Sebetulnya kalau saya melihat dari zaman dulu, orang tidak melihat gengsi kali ya. Tapi orang sudah tahu, bisa menempatkan diri, tahu diri bahwa aku memang bukan seperti mereka. Ya, kalau mereka ya adalah mereka. Jadi tidak pernah mencampur adukkan aturan-aturan atau ada timbul rasa iri atau cemburu atau apapun. Tapi mereka bisa menerima ya. Artinya memang mereka keluarga yang berkecukupan. Mereka wajar kalau punya barang-barang yang cukup ternama, cukup punya nama, cukup bermerek dan sebagainya. Gitu. Nah, mulai muncul itu kalau ada orang yang punya sifat memamerkan diri, Flexingnya. ya flexing, kemudian menyombongkan diri dan sebagainya. Nah, mulai dari situ orang menjadi timbul sifat-sifat iri, cemburu dan sebagainya. Public figure kita hobi flexing Bu kebanyakan, gimana nih? Ya, Kan kebutuhan pasar. kebutuhan pasar ya. Ya. Mau beli barang duit nggak cukup, pindar. Mau beli barang duit nggak cukup, korup. Bagus sekali nih, solusi-solusi tepat di masa modern ya. Masalahnya kalau nggak pakai artis-artis ini atau public figure ini juga nggak akan laku kali ya. Ya dan sekarang bukan cuma public figure dari kalangan entertain, tapi dari kalangan pemerintahan kita juga hobi flexing tuh. Ya untung udah mulai ditangkepin ya, lumayan lah kebongkar banyak. Biarpun nggak tahu habis kebongkar lari kemana lagi tuh duit. Loh salah ya. Lari ke hutan Pak. Ya malah sejahterakan hutan-hutan kita ya. Karena ini ngeri ya, ini sedikit kita intermezzo. Keluar nih dikit nih, korup. Saya kemarin lihat-lihat data ya, Belanda. Dari tahun berapa sampai tahun berapa, sampai sekarang masuk 10 negara yang paling tidak korup di dunia. 10 besar masuk terus. Kita 350 tahun dijajah Belanda. Kok korup ya? Nggak belajar kali ya kita waktu itu? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Kalau kita bilang korupsi warisan Belanda, Belandanya nggak korup. Apa kita udah dari cikal bakal turun-temurun sono dulu tuh memang korup? Nah, kalau kita bilang budaya korup lahir dari sebelah, enggak. Mungkin budaya flexing kita nih memang milik kita sendiri yang itu harus kita perbaiki ya. Iya. Kan hal-hal yang nggak baik yang kita bawa sejak zaman dulu sampai sekarang kita eliminasi. Tapi belakangan sejak ada medsos malah digali, diperdalam, dipertajam. Iya. Dijembatani dengan kemudahan-kemudahan pinjaman. Betul. Hidup fokus sama keinginan, kebutuhannya dilupakan. Bisa tampil, bisa flexing,
Makan aja berat, Indomie lah. Salah sebut nama, nggak boleh, tolong sensor. Itu makanan enak itu. Kan banyak ya, jadi agak ngeri juga ya belakangan ini memang. Kita kembali nih ke cerita tadi. Tentang emosi meledak yang nggak bisa terkontrol ya. Kan meledak-ledak tuh, wah jengkel, meledak, marah, kayak kan sempat tuh kapan hari tuh. Lagi-lagi public figure kita pada pamer marah-marah tuh di mana-mana. Kok kayak marah itu keren gitu. Kalau teriakin orang itu sebagai atasan bawahannya sampai ketakutan tuh keren gitu. Booming di mana-mana. Apa memang kita ini miskin kecerdasan emosi ya? Atau memang nih akumulasi tekanan-tekanan hidup di negara kita yang nggak ada habis nih? Ya, karena pengaruh lingkungan, adanya unsur kebutuhan berkuasa, kemudian juga karena agresivitas, bisa jadi masuk semua di situ. Dan apa ya, sebetulnya kontrol emosi itu menurut saya harus diberikan yang prioritas ya, yang utama. Ya. Kan keren tuh, marah-marah di depan publik, wih, kayak top banget gitu. Itu kecerdasan mental apa kemunduran mental ya? Apa perlu dengan nada tinggi dan suara keras untuk menyampaikan amarah sebenarnya? Secara psikologinya gimana? Ya. Perlu nggak sih teriak untuk marah atau sebenarnya bisa bilang, saya kesel dan saya marah loh? Ya. Apa memang plus 62 perlu dibentak dulu baru sadar? Ya, itu orang menjadi trendsetter ya, karena dengan marah-marah itu sepertinya menyelesaikan semuanya. Karena dia merasa saat itu berkuasa, lalu menunjukkan agresivitasnya, seperti itu. Padahal dengan nada yang rendah, nada berat, nada, ya orang kalau bilang nada yang bass atau alto seperti itu, orang sudah cukup segan. Karena cukup menunjukkan kewibawaan, karena tidak perlu marah-marah. Kadang-kadang orang marah dengan teriakan, dengan apapun tuh beberapa orang juga merasa nggak nyaman ya. Itu bukan menunjukkan mental yang bagus ya. Justru itu dari kelihatan bahwa dia tidak bisa mengontrol emosinya, mengontrol nada suaranya, tidak ada pengendalian diri untuk bisa menyelesaikan masalah. Tuh, ingat kata psikolog kita, kalau marah nadanya dikontrol biar tetap indah lagunya ya. Hati-hati. Marah-marah belum tentu menyelesaikan masalah. Ya, tapi kalau marah bentak-bentak, kalau yang dibentak nggak paham, kalau nggak pakai marah gimana? Kan ada tuh orang-orang yang susah banget masuk ke telinganya. Diomongin nada baik, masuk kiri keluar kanan. Dibentak baru sadar. Dan akhirnya kebiasaan membentak ini jadi rutin. Ya, kalau orang seperti itu spesial ya. Kita perlu telusuri. Ya, jadi kalian nih katanya Ibu Pauline, kalian yang kalau dibilangin di kiri keluar dari telinga kanan, kalian orang spesial. Artinya ya kita perlu melihat faktor di dalam keluarganya bagaimana. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi PR-nya banyak banget. Iya. Ini menarik ya. Ini nih Bu, ada nggak sih cara kita bisa buat orang itu berempati dalam artian lebih mungkin menarik perhatian ya, menarik empati dengan baik atau mengkomplain dengan baik selain dengan nada tinggi apalagi pukulan keras. Ada nggak caranya sih Bu sebenarnya? Trik, tips dan trik biar kayak marah itu edukatif gitu, keren gitu. Ini kan marah-marah nggak keren ya, marah-marah kampung alias marah-marah ala hutan lah, teriak-teriak gitu. Iya, yang pertama kan kita perlu memanage diri kita sendiri, terutama emosi kita. Kalau kita memang terbiasa dengan sesuatu yang keras, kasar, spontanitas, marah dan sebagainya, nah itu perlu kita sadari. Itu sesuatu keuntungan atau kerugian, itu hal yang positif atau negatif. Kalau kita tidak menyadari itu dan kita masih melihat bahwa itu hal positif, akan susah. Tapi kalau kita menyadari bahwa itu menjadi penghambat kita dalam komunikasi, sesuatu yang negatif itu, dan banyak orang menjadi tidak nyaman dan sebagainya, tentunya dia punya kesadaran juga untuk mau berubah. Nah, ketenangan diri dalam membuat kata-kata atau kalimat yang enak, yang nyaman, yang bisa diterima, itu memang tidak mudah, perlu latihan. Tapi kita perlu ada action. Jadi
tidak sekedar kita diam lalu ada perubahan, tidak. Nah, dari situ kita berproses. Coba kita bicara pada orang, apa sih yang membuat saya tidak disukai? Apa dari nadanya atau apanya? Kalau beberapa dari mereka mengatakan, iya, kamu terlalu kasar, terlalu keras, terlalu nada tinggi atau apapun itu. Nah, coba kalau kita sadari mau berubah, berubahlah. Untuk kenyamanan banyak orang juga. Untuk kesehatan mental kita juga. Dari pengalaman nih, Bu, saya dapat banyak sekali orang-orang yang ke tempat saya terus saat diberi pengertian seperti tadi jawabannya adalah begini, Bu. Ya saya memang orangnya kayak gini. Itu enaknya diapain, Bu? Iya. Itu menunjukkan orang itu tidak mau berubah. Itu aja. Dan dia menolak perubahan. Enaknya diapain nih? Nah, dibina. Binasakan. Banyak loh, Bu. Ya. Iya, dibina itu ya satu hal tadi bisa seperti yang Pak Ber bilang. Yang kedua betul-betul dibina secara mental. Ya, kalau memang dia menyadari aku ingin berubah, saya mau berubah deh. Saya nggak merasa nyaman seperti ini terus. Banyak musuh di mana-mana. Setiap kali saya datang banyak orang menjadi takut, bukannya menghormati saya. Nah, berarti ada sesuatu yang lain kan, gitu. Nah ini orang kadang susah membedakan ya antara dihormati atau ditakuti. Banyak orang akhirnya membuat orang merasa kayaknya dihormati karena orang takut sama dia, ya kan? Dan ini ya nggak bagus juga. Perlu nggak sih sebenarnya kalau kita kembali ke tema tadi ya, tema tadi di mana tentang kekerasan kepada kurir yang kirim barang, perlu nggak sih para kurir ini diberikan pendidikan atau diberikan pelatihan bagaimana merespon emosi-emosi pelanggan yang mungkin ya kan kalau kita ngedukasi pelanggannya belum tentu mau gitu ya, apalagi mereka ngerasa keren ya, orang mereka pembeli yang punya duit rajanya, biarpun dari pindar gitu ya, biarpun dari korup juga saya nggak tahu, tapi kan kalau mereka dibina lebih susah. Bisa nggak sih kurir ini diberi pemahaman atau teknik dasar lah, secara ya biar secara psikologi bisa bikin adem sementara, paling nggak mereka bisa kabur pulang lah. Ya bisa, menurut saya kita beri pelatihan atau workshop untuk bisa menjawab dengan kata-kata yang tegas tapi tetap sopan. Ya, bagaimana caranya itu di briefing dulu ya. Beberapa hal spontanitas itu kalau pelanggannya bisa mendengarkan. Cuman kalau yang terjadi seperti yang sudah dialami oleh kurir tadi, langsung dia mendapatkan sesuatu yang tidak terduga, mana sempat dia ngomong ya gitu. Nah, berarti para ya kurir itu yang perlu susah. diberikan teknik perlindungan diri nih, Bu. Ya, kayaknya begitu. Bawa Apa stand gun kurir-kurir gitu boleh khusus nggak? yang ini ya, khusus yang berbadan tegap. Atau dikasih strum tempel kejang-kejang gitu. Wah, itu nanti masalah lagi. Apa kurir perlu didampingi oleh keamanan, tapi repot ya. Perusahaan biasanya nggak mau lah dampingin keluar Ya. duit lagi. Kalau bisa ya semurah-murahnya biar untung sebanyak lu salah. Nggak. Kita nggak bermaksud untuk membicarakan perusahaan ekspedisi itu nanti. Di tema yang lain lah. Ada. Tapi di tema yang lain ya nanti. Tapi dengan ya dia memviralkan itu sebetulnya sudah membuktikan ya. Dia sudah melakukan pekerjaannya, lalu dia sedang videonya on untuk melaporkan komplain dan segala macam. Nah, ternyata ada action yang tidak terduga itu. Nah, itu sudah sebetulnya sudah cukup mewakili ada sesuatu yang terjadi. Mungkin menjadi pertimbangan juga ya di bagian ekspedisinya. Nah ini buat teman-teman pelaku ekspedisi, ini bisa jadi PR ya buat teman-teman. Agar hal-hal yang serupa tidak terjadi lagi, bagaimana melindungi mereka yang turun ujung tombak perusahaan di lapangan ini ya. Bu, dari satu kejadian ini Bu, di mana kejadian satu paket KW, satu kurir babak belur ya. Kita belajar apa sih Bu? Ini banyak hal ya, banyak yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kita belajar mengontrol diri, terutama mengontrol emosi kita, emosi dan pikiran kita. Karena kadang-kadang segala sesuatu yang terjadi secara fisik itu kan dikontrol oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak bisa mengontrol dengan baik, ya akhirnya terjadi seperti itu. Belajar tentang mengontrol diri, emosi. Lalu juga belajar menghargai, ya. Belajar komunikasi juga ada di situ. Ya, karena mungkin kesalahan orang, mana sih orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, tetapi
kan dari sekian itu sudah diberi aturan ya, sudah dijelaskan juga kalau barangnya tidak sesuai bisa komplain, bisa dikembalikan lagi. Mungkin ya dengan free ongkir atau apapun itu ya, barangkali supaya tidak keluar biaya lagi. Jadi ada pelayanan ekstra yang harus diberikan sebagai kompensasi dari barang yang salah tadi sehingga membuat pembeli juga nyaman ya, seperti itu. Nah, banyak yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini. Lalu juga menghargai apa yang sudah dilakukan oleh kurirnya. Karena bagaimanapun kita tidak bisa langsung melakukan tindakan untuk melampiaskan emosional kita ya, karena belum tentu dia yang salah. Nah, ingat ya, seperti yang Ibu Pauline sampaikan, kadang-kala kita manusia ini bisa jadi kejam ya, bisa jadi kejam. Itu bukan karena kita jahat sih seringkali, tapi karena kita nggak tahu atau kita terlalu gengsi untuk mengaku bahwa kita butuh pertolongan. Kalau kalian minta tolong sama kurirnya mungkin dibantu. Barang kalian diretur dapat barang yang sesuai. Atau mungkin kan karena ini ya limit jatuh tempo pinjolnya udah deket, pindarnya udah deket gitu. Kalau retur lagi nggak sempat pamer gitu. Harus dijual mungkin barangnya kali ya. Ingat ya, belajar minta tolong yang baik karena mereka datang untuk menolong kalian, mengirimkan barang kalian ya hargai itu. Ada pesan nggak Bu buat orang-orang yang emosinya naik turun nih? Kira-kira dikasih latihan apa nih Bu? Cara psikologinya biar agak nggak terlalu kusut lah isi kepala. Latihan pernafasan. Iya, sebetulnya tidak mudah juga ya. Kita sebetulnya nggak ada loh Bu mata kuliah kontrol emosi dari SD sampai kuliah, nggak ada itu mata kuliah, penting loh padahal seharusnya. Iya, betul, itulah yang tadi saya bilang bahwa sebetulnya ini jadi garda utama pendidikan kita, lebih banyak di situ. Karena prioritas kita adalah dikontrol emosi. Saat misalnya di sekolah pun dapat nilai jelek. Nah, kalau orang yang nggak bisa kontrol emosinya bisa dia pukul gurunya lah, pukul orang yang dia contekin lah, siapapun itu. Sudah gitu. Nyontek mukulin yang dicontekin, ini hebat ini. Pak saudara tolong dicari ada nggak tuh kasus kayak gitu tuh? Kalau ada menarik dia diangkat. Marah yang punya contekan nyontek ke orang karena nilai jelek, yang dicontekin dipukulin, nih hebat sekali nih kalau ada nih. Iya. Nanti kapan kita angkat kasus-kasus lucu seperti ini ya. Nah itu sulitnya di situ karena emosi ini kan abstrak ya, artinya bisa terjadi karena dalam keluarga, bisa lingkungan, trauma masa lalu, pengaruh pendidikan juga, dan banyak lagi macam-macam, kekecewaan, lalu marah atau apapun itu. Sehingga kalau kita bilang ya apa yang harus kita lakukan, ya sebetulnya kembali lagi kesadaran diri untuk mau berubah dimanapun dan kapanpun ya itu ya. Kalau orangnya merasa itu oke aja, ini tamengku, ini aku merasa berkuasa kok di sini dengan aku melakukan kekerasan fisik dan sebagainya itu, ini aku bisa dibilang jagoan, orang yang hebat, orang yang punya pengaruh, orang yang ditakuti, mungkin akan membawa label tersendiri pada masyarakat di sekitar itu. Nah kalau seperti itu ya dia nggak akan mungkin sadar bahwa dirinya salah. Nah ini ya, ini pesan luar biasa dari Ibu Pauline ya. Ingat ya, sahabat-sahabat di luar sana, marah itu gampang, teriak-teriak itu gampang, bocil juga bisa. Tapi sabar, nggak semua orang bisa. Butuh latihan, butuh belajar, butuh konsistensi. Ingat, sabar bukan menahan marah, beda ya. Kalau sabarmu masih punya batas, kamu belum sabar, kamu cuma nahan marah. Kalau kamu sabarnya nggak punya batas, ya kamu orang sabar. Dan jadi sabar tuh nggak mudah, susah. Hanya sedikit yang bisa. Dan ingat, marah-marah itu gampang. Bocil pun bisa marah-marah. Dan ingat ya, gengsi nggak bisa dimakan. Jangan sampai gengsi kamu bikin orang lain berdarah-darah. Sampai jumpa kembali di Seket episode yang lainnya. Semoga sahabat-sahabat di sini makin waras, makin sadar dan makin sabar. Ingat, apa yang kita sampaikan, kita bahas di sini tidak 100% benar, tapi kami yakin ada nilai-nilai kebenaran, sudut pandang baik yang bisa didapat dengan tonton sampai selesai. Ambil pelajarannya, biarpun mungkin yang kami sampaikan tidak 100% benar, tapi ada banyak pandangan yang punya nilai kebenaran baik. Sampai jumpa kembali. Oke. Bye-bye. Bye-bye.